Halo teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita linear algebra itu tentang general vector space ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang subbab yang ketiga. Nah, di sini di video sebelumnya kita sudah membahas tentang real vector space dan subspace. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang linear independence. Nah, di sini ada definition dari linear independent. Jadi di sini dibagi menjadi dua bagian ya, ada linear independent dan dependent. Artinya ini adalah linear yang bebas dan tak bebas ya. Nah, di sini secara definisi, jika S itu terdiri dari V1, vektor 1, vektor 2, sampai vektor R, atau dia itu adalah 2 atau lebih vektor pada ruang vektor V, maka S itu disebut sebagai linearly independent jika tidak ada vektor S yang dapat diekspresikan dalam linear kombinasi. Jadi kalau dia tidak ada linear kombinasi di dalamnya, maka disebut sebagai linearly independent. Kemudian kalau dia tidak linearly independent, maka dia disebut sebagai linearly dependent. Nah, ini ada teorema untuk mendukung definisi ini. Teoremanya, sebuah non-empty set di S, yaitu vektor V1, V2, sampai Vr pada ruang vektor V, itu linearly independent jika dan hanya jika koefisiennya memenuhi equation ini. Jadi bisa kita bentuk menjadi persamaan K1V1 tambah K2V2 tambah sampai KR-VR itu sama dengan 0. Sehingga saat K-nya itu kita cari nilai K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR nilainya itu sama dengan 0, maka itu disebut sebagai linearly independent. Coba kita lihat ke contoh soalnya untuk bisa memahami definisi dan teorema ini. Jadi syarat yang perlu kalian ingat itu hanya saat nilai K atau koefisiennya itu sama dengan 0, maka dia otomatis adalah linearly independent. Nah, di sini seperti biasa kita punya vektor di ruang Rn, maka misalnya E1-nya vektor seperti ini, vektor satuannya ya, atau unit vektornya, E1, E2, dan E3. Di sini kita akan bahas yang di R3 saja, sehingga kita simbolkan I itu sama dengan 1, 0, 0, kemudian J itu 0, 1, 0, dan K itu adalah 0, 0, 1. Nah, untuk membuktikan bahwa dia itu memang linearly independent, maka kita bentuk menjadi equation yang ada di di teorema tadi ya. Yang mana teorema tadi ada K1, V1 tambah K2, V2, K3, V3. Nah, V-nya atau vektornya kita itu adalah I, J, dan K. Sehingga di sini menjadi K1I tambah K2J tambah K3K itu sama dengan 0. Nah, ini coba teman-teman selesaikan sendiri sehingga pasti ketemu K-nya itu adalah 0, K1 0, K2 0, dan K3 juga 0. Nah, sesuai dengan teorema tadi, saat nilai koefisiennya itu sama dengan 0, berarti memenuhi dia linearly independent atau linear independent. Sehingga vektor I1, vektor I, J, dan K itu adalah linearly independent atau saling bebas. Oke, contoh berikutnya. Nah, di sini ada V1 yang isinya itu V1, 2, 2, dan min 4. Berarti ini ada di R4 ya vektornya. Kemudian V2 ada 4, 9, 9, min 4. Kemudian V3-nya itu adalah 5, 8, 9, min 5. Nah, di sini vektor-vektornya sudah diberitahu bahwa berada di R4, kita akan menunjukkan bahwa dia linearly dependent atau linearly independent. Nah, sekarang untuk menentukan dia linearly independent atau independent atau dependent, maka kita harus menentukan atau menemukan koefisien, berapa nilai dari koefisiennya. Nah, sesuai dengan definisi tadi atau teorema tadi, maka kita bentuk dia menjadi equation ini ya, K1V1 tambah K2V2 tambah K3V3 sama dengan 0, karena cuma ada 3 vektor di sini, sehingga di sini menjadi sampai K3 ya. Kemudian nilai V itu, V1, V2, V3, kita ganti dengan nilai yang diberikan oleh soal. Berarti di sini K1 kali V1, V1 kita ganti menjadi 1, 2, 2, dan min 1. Kemudian K2 kita ganti dengan, V2 kita ganti dengan 4, 9, 9, 4. Sehingga K2 kali
4, 9, 9, 4, kemudian K3 kali dengan 5, 8, 9, min 5. Nah, itu akan sama dengan nilainya vektor 0 tadi, berarti ini 0, 0, 0. Nah, persamaan ini bisa kita bentuk menjadi sistem persamaan seperti ini. Berarti di sini K1 kali 1 adalah K1, kemudian 4 kali K2 adalah 4K2, sehingga di sini tambah 4K2, kemudian ditambah dengan K3 kali 5, berarti 5K3, sama dengan 0. Sama dengan 0 yang ini. Kemudian persamaan yang kedua, berarti 2, K1 kali 2, ini dia, ditambah K2 kali 9, berarti 9K2, ditambah K3 kali 8, sehingga 8K3. Ini sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai yang terakhir, yaitu yang min 1 kali 3, min 1 kali K1, ini dia. Kemudian min 4 kali K2, ini dia. Kemudian min 5 kali K3, ini dia. Berarti dia sama dengan 0. Nah, ini coba teman-teman selesaikan sendiri persamaan ini, sehingga bisa nanti didapat nilai dari K1, K2, K3. Jadi sistem persamaan ini diselesaikan, sehingga ditemukan nanti K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3-nya sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dia itu adalah linearly independent. Sesuai dengan teorema tadi, saat nilai koefisiennya sama dengan 0, maka disebut sebagai linearly independent. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bebas boleh menggunakan apa saja. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada ketentuan teorema untuk yang satu atau dua vektor saja. Nah, di sini ada teorema yang pertama, dikatakan bahwa suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung 0 adalah tidak bebas linear. Jadi sudah dikasih tahu ya bahwa kalau vektornya itu terhingga, dia mengandung vektor 0, maka dia sudah pasti adalah tidak bebas linear atau linearly dependent. Kemudian jika sebuah vektor itu jika sebuah himpunan itu tepat mempunyai satu vektor, maka dia linearly independent jika dan hanya jika vektornya itu tidak 0. Jadi kalau cuma ada satu vektor saja, dia itu tidak 0, maka dia sudah pasti adalah linearly independent. Kemudian teorema yang ketiga, jika sebuah himpunan exactly two vektor, berarti tepat punya dua vektor, dia itu linearly independent jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan hasil dari perkalian skalar dari vektor lain. Jadi tidak ada kelipatan dari yang lain, maka kedua vektor itu sudah pasti dia linearly independent. Ini adalah teoremanya. Kemudian kalau sebuah vektor itu kita representasikan dalam bentuk geometrik, di sini dia, untuk menunjukkan dia itu linearly dependent atau tidak, coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah di R2 semua ya, gambar ini, karena dia di R3 ya, karena ini dia ada X, Y, dan Z, berarti ini semua di R3. Nah, di sini ada vektor 1, kemudian di sini berhimpit dengan vektor 2. Artinya, vektor 1 dan vektor 2 itu adalah sebuah perkalian skalar ya. Nah, maka ini disebut sebagai linearly dependent, atau dia saling terikat. Kemudian ini juga sama, ini V1, ini V2-nya juga disebut sebagai linearly dependent. Kemudian gambar yang ketiga, V1-nya ke sini, V2-nya ke sini. Artinya dia tidak berhimpit. Kalau dia tidak berhimpit, maka disebut sebagai linearly independent. Ini kalau dia sebuah garis. Sekarang coba kita lihat jika dia sebuah bidang. Nah, jika dia berada di bidang yang sama, maka itu disebut sebagai linearly dependent ya. Jadi ini berada di bidang yang sama. Kemudian yang gambar kedua juga ini berhimpit, maka dia disebut sebagai linearly dependent. Sementara di gambar ketiga, satu berada di sini, kemudian di sini, dan di atas. Nah, ketiganya itu adalah linearly independent ya. Nah, kemudian di sini ada teorema, misalkan S itu adalah V1, V2, sampai Vr, berada di Rn,
Jika R-nya itu besar dari N, maka S itu adalah linearly independent. Ini otomatis ya, karena ini adalah sebuah teorema. Kemudian di sini ada definisi kedua, jika V1 itu sama dengan F1X, kemudian F2 itu sama dengan F2X, sampai Fn itu sama dengan Fnx, itu adalah sebuah fungsi yang memiliki turunan sebanyak n kurang 1 pada interval dari minta hingga sampai tak hingga, maka nilai determinannya ditulis seperti ini ya. Wx sama dengan, ini tanda determinan, ini adalah F1x, kemudian ini adalah F1 aksen X, ini artinya adalah turunan yang pertama sampai dia pasti punya turunan sebanyak n kurang 1. Begitu juga dengan F2 dan F3 seterusnya sampai Fn. Maka ini adalah nilai determinannya. Nah, determinan ini disebut sebagai Wronskian. Wronskian dari F1, F2 sampai Fn. Nah, kegunaannya apa? Di definisi 2 ini kita gunakan untuk menjawab di teorema 4.3.4 ini. Jadi sebuah fungsi F1, F2 sampai Fn punya n kurang 1 turunan pada interval minta hingga sampai tak hingga, maka dia itu pasti memiliki nilai yang tidak nol ya pada interval minta hingga sampai tak hingga. Nah, untuk memahami definisi dan teorema ini, kita coba lihat ke contoh soal berikut. Nah, ini ada contoh soal, silahkan digunakan teorema yang tadi, menggunakan Wronskian, untuk menunjukkan bahwa F1 itu sama dengan X dan F2 itu sama dengan sin X, adalah linearly independent pada minta hingga sampai tak hingga ya. Nah, di sini kita bentuklah dia dulu Wronskian determinannya, berarti Wx sama dengan, ini tanda determinan, F1-nya tadi adalah X, dan F2-nya itu adalah sin X. Tadi berarti kita punya turunannya N kurang 1 ya. Berarti di sini turunan dari X itu adalah 1, kemudian turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, sehingga untuk mencari determinannya itu akan sama dengan, nah ini karena dia cuman ukurannya 2 kali 2, berarti pakai perkalian silang aja bisa ya, berarti X kali cos X dikurang dengan 1 kurang kali sin X. Maka hasilnya adalah X cos X kurang sin X. Nah, persamaan ini pasti dia tidak memiliki nilai 0 di interval antara minta hingga sampai tak hingga. Contohnya, kita coba substitusikan saat nilai X-nya itu adalah V per 2, maka X di sini kita ganti dengan V per 2, cos dari V per 2, dikurang sin dari V per 2. Maka hasilnya itu sama dengan V per 2. Nah, V per 2 itu berarti bukan 0 ya, karena V itu 180 dibagi 2 adalah 90. Maka tidak 0 hasilnya, sehingga ini bisa kita sebut sebagai linearly independent. Kemudian kita lihat ke contoh yang kedua. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa F1 sama dengan 1, F2 sama dengan E pangkat X, dan F3 itu sama dengan 2X adalah linearly independent pada selang minta hingga sampai tak hingga ini. Nah, dari sini kita bentuk dia menjadi determinan dulu. Ini F1-nya adalah 1, F2-nya itu adalah E pangkat X, kemudian F3 itu adalah E pangkat 2X. Maka turunan yang pertama di sini, tadi kita sepakat bahwa dia punya turunan sebanyak N kurang 1. N-nya ada 3 ya, kurang 1 berarti ada 2 buah turunan di sini. Nah, turunan dari 1 itu adalah 0. Kemudian turunan dari E pangkat X itu adalah tetap E pangkat X ya. Diingat lagi pelajaran kalkulusnya. Kemudian turunan dari E pangkat 2X adalah 2 kali E pangkat 2X. Kemudian ini kita turunkan lagi, maka turunan dari 0 adalah 0, dan turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kemudian turunan dari 2E pangkat 2X itu adalah 4 kali E kali 2X. Nah, ini teman-teman hitung determinannya, maka akan ditemukan determinannya itu adalah 2 kali E pangkat 3X. Nah, nilai dari nilai dari 2 kali E pangkat 3X itu pasti tidak sama dengan 0, berapapun X yang kita substitusikan. Sehingga ini disebut sebagai linearly
independen. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih.